Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman IoT yang dibimbing oleh Bapak dosen Insinyur Ari Linarta MKOM. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu sistem smart parking berbasis IoT. Monitoring ketersediaan slot parking secara real time menggunakan sensor ultrasonik dan web. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya Fitra Kunang Harahap. Saya Gema Yusuf Farhan. Saya Syafiq Hasan. Saya Muncul Afiq Jalal. Saya Dimas Miranda. Baiklah, selanjutnya kita akan ke video pembahasannya. Cekidot. Baik, di sini kita lanjut ke alat dan bahan tersebut. Yang pertama yaitu ESP32.MCU. Ini berfungsi sebagai microcontroller utama sistem, membaca sensor, mengontrol LED, dan mengirim data ke server via Wi-Fi. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik HCSR04, mengukur jarak dengan pantulan gelombang ultrasonik. Tiap sensor mewakili satu slot parkir masing-masing. Selanjutnya yaitu LED. LED di sini kita sebagai indikator visual status slot. Selanjutnya itu resistor sebagai membatasi arus listrik. Dan sini kabel jumper sebagai penghubung pin. Lalu di sini ada bareboard sebagai papan rangkaian tanpa solder untuk menyusun komponen dengan rel. Selanjutnya yaitu ada USB sebagai penghubung laptop ke ESP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Yusuf Farhan. Saya akan menjelaskan codingan yang kami gunakan pada proyek smart parking berbasis IoT. Oke, yang pertama ada library extract include WiFi H dan HTTP client H. Di sini fungsi WiFi sebagai library bawaan ESP32 untuk mengkoneksikan ke jaringan WiFi. HTTP client H di sini berfungsi sebagai library untuk mengirim request HTTP ke server, dalam hal ini ke XAMPP. Oke, lanjut ke konfigurasi WiFi dan server. Di sini SSID-nya budak Melayu, passwordnya don't worry, dan server URL-nya bisa dilihat di sini. Fungsi SSID dan password ini adalah nama dan sandi WiFi yang akan kami gunakan di ESP32. Untuk server URL-nya ini berfungsi sebagai alamat file PHP di server EXAMPP. Lanjut ke definisi pin. Di sini masing-masing pin ada dua. Yang pertama tuh track G1-nya 13, G2-nya ke 18, Eco 1 dan Eco 2-nya ke pin 12 dan 19. Untuk LED-nya kami pasang masing-masing itu ada dua. Yang pertama itu ada LED warna hijau masing-masing di pin 25 dan 27, dan untuk LED merahnya di pin 26 dan 14. Lanjut ke threshold. Di sini thresholdnya angkanya 30. Kenapa angkanya 30? Karena di situ ada batas jarak dalam sentimeter yang menentukan kapan slot yang dianggap terisi. Jika jarak terbaca kurang dari 30 cm, itu dianggap ada kendaraan. Lanjut ke variabel global. Nah, di sini jarak 1 dan jarak 2-nya kami isi dengan 0, dan slot terisinya ada slot 1 dan slot 2, masing-masing itu false. Ya, fungsi jarak 1 dan 2 ini untuk menyimpankan hasil pengukuran jarak tiap sensornya. Dan untuk slot 1 terisi dan slot 2 terisi itu untuk menyimpankan status terisi atau tidak, makanya statusnya di sini false dua-duanya. Lanjut ke fungsi sensor baca jarak. Nah, ini fungsinya ini untuk mengukur jarak dari sensor HCSR04. Codingannya seperti ini.
Lanjut ke fungsi update LED. Nah, fungsi ini bertugas untuk mengatur nyala dan matinya LED indikator hijau dan merah berdasarkan status ketersediaan slot parkir. Lanjut fungsi kirim data. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirim data pembaca sensor dari ESP32 ke server lokal XAMPP. Terus fungsi setup. Nah, fungsi setup ini hanya berjalan satu kali saat ESP32 pertama kali dinyalakan atau setelah proses restart. Lanjut ke fungsi log. Fungsi ini merupakan jantung program yang akan berjalan berulang-ulang secara terus-menerus selama alat mendapatkan daya hidupnya. Baik, di sini saya akan merangkai alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ESP. Di sini ESP kita akan menancapkan ke breadboard, membelah dua sisi ke lubang kiri kanan untuk memisahkan antara sisi akses kedua tersebut. Selanjutnya yaitu ke pin sisi kiri, yaitu yang di sini ini bertujuan untuk memisahkan GND dan 5 volt untuk ESP untuk baris ke minus dan plus breadboard tersebut. Selanjutnya yaitu sensor. Di sini saya menggunakan dua sensor. Untuk sensor pertama di sini kita di bagian GND ini menghubung langsung ke minnya breadboard. Untuk VCC di sini kita sambung ke plusnya breadboard. Lalu kita di sini ada string ini menyambung ke ESP32 pin P13. Lalu ada echo. Di sini echo tersebut sebelum memasukkan ke pin kita harus menggunakan resistor 1 kilo ohm. Lalu menyambungnya ke P12 yang ada di ESP32. Baik, ya sensor satunya lagi begitu. Di FCCC ini dia nyambungnya ke rel plus di breadboard. Lalu yang di GND itu di pin relnya di minnya breadboard. Untuk echo ini sama dengan yang tadi, menggunakan resistor 1 kilo ohm nyambung ke pin 12, lalu stringnya ke pin 13. Selanjutnya yaitu di lampu LED. Di sini saya menggunakan masing-masing sensor tuh menggunakan dua LED, yaitu LED hijau dan LED merah. Di sini untuk LED hijau dan LED merah, resistor yang digunakan yaitu 220 ohm. Untuk LED hijau di sini saya menyambungkan ke pin SP ke P26, yang satu lagi yang katodanya ke rel main breadboard. Baik, kita masuk dalam sesi. Baiklah, kita masuk ke tahap penjalanannya. Baik, di sini saya akan menjalankan praktik tersebut. Jika mobil akan terparkir di area sensor pertama di sini, yang untuk di area kosong tersebut dia akan berLED berlampu hijau, dan jika terisi dia akan berubah otomatis menjadi LED warna merah, dan di web tersebut dia akan menjadi terisi. Baik, selanjutnya kita akan memindahkan ke sensor kedua. Di sini seperti yang pertama, lampu tersebut akan menjadi warna merah jika sudah terisi kendaraan yang ada di area sensor tersebut. Lalu yang ada di webnya akan ada tersedia di area sensor kedua, dan di situ akan terisi. Oke,
sekian dari video penjelasan kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.